8 kali 6. 8 kali 6 sama dengan 48. Nah, hasil 48 ini 8 yang kita tulis di tempat hasil ini ya. Nah, 4 ini yang dilingkari kuning ini atau krim ini kita simpan. Kita simpan, misalnya kalau di kertas cakaran kita bisa tulis saja di bagian sini, 4 yang kita simpan itu tulis di sini, atau simpan di kepala. Simpan di dalam kepala. Setelah itu kita kalikan dengan angka yang berikutnya. 8 dikali dengan 5, 8 dikali dengan 5 hasilnya adalah 40. Nah, ada tadi bilangan yang kita simpan yaitu 4. Maka hasil dari 8 kali 5 tadi adalah 40, kita jumlahkan dengan 4 yang kita simpan sehingga hasilnya adalah 44. Maka 44 itu kita tulis di depan angka 8. Sehingga 56 kali 8 hasilnya adalah 448. Nah, ini adalah perkalian dengan cara bersusun pendek. Disebut bersusun pendek karena di sini langkah-langkahnya lebih singkat ya. Kita lakukan dengan cara menyimpan sehingga tidak bersusunnya tidak panjang, hanya satu tingkat saja ya. Tidak seperti dengan cara bersusun panjang tadi. Jadi 56 kali 8 adalah hasil akhirnya adalah 448. Sekarang kita lihat di pembagian. Jadi pembagian itu adalah sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Pak Guru ulangi, membagi suatu bilangan itu sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Sampai habis. Nah, contoh enam dibagi dengan 3. Nah, 6 bagi 3, kita lihat pengertian yang di atas tadi, mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Maka kita mengurangi 6 dengan 3 sampai hasilnya 0 atau sampai habis. Ternyata di situ ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan, yaitu yang pertama 6 kurang 3. 6 kurang 3 itu hasilnya adalah 3. Berarti dia belum habis. Oleh karena itu kita kurangi lagi dengan 3. Sehingga 3 kurang 3 barulah hasil akhirnya 0. Jadi kita melakukan operasi pengurangannya sebanyak 2 kali pengulangan. Maka disimpulkan 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Kita lihat pengurangannya terjadi berapa kali pengulangan, maka hasilnya adalah sama dengan angka yang itu ya, yaitu 2 kali pengurangan. Selanjutnya kita lihat pembagian tanpa sisa.
Contoh, tentukan hasil dari 24 bagi 2 dengan cara pengurangan berulang. Maka 24 bagi 2 kita lakukan pengurangan berulang sehingga menghasilkan 0 atau sampai habis. Yaitu kita lakukan yang pertama, 24 kurang 2 hasilnya 22. Nah, 22 kurang 2 lagi hasilnya 20. Kurang 2 lagi hasilnya 18. Kurang 2 lagi hasilnya 16. Kurangi 2 lagi sampai sebanyak 12 kali pengurangan sehingga hasil akhirnya sama dengan 0. Maka ada 12 kali pengurangan sampai habis. Ya, di sini kita hitung 24 kurang 2 yang pertama ini itu sudah 1 kali pengurangan. Yang ini 2 kali, yang ini 3 kali, ini 4 kali, ini 5 kali, ini 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali, 12 kali, barulah hasil akhirnya sama dengan 0. Maka ada 12 kali pengurangan sampai habis. Sehingga 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, dengan cara bersusunnya adalah kita tulisnya seperti ini. 24 bagi dengan 2. 24 bagi dengan 2. Yang pertama, kita lakukan pembagian dari bilangan yang berada paling depan. Dari 24, angka yang paling depan adalah 2 atau yang bernilai puluhan. Kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 2 yang ini bagi dengan 2 yang ini hasilnya adalah 1 yang warna hijau. Nah, tulis angka 1 itu di atas ini sebagai hasil. Setelah itu, angka yang sebagai hasil tadi kita kali lagi dengan 2. Sehingga 1 yang warna hijau ini kalikan dengan 2. 2 pembagi ya. 1 kali 2 sama dengan 2. Kita tulis hasilnya di sini 2. Setelah itu kita lakukan pengurangan. 2 ini kita kurangkan dengan 2 yang ini. Sehingga hasilnya adalah 0. Nah, 0 itu kita jangan tulis. Selanjutnya 0 itu kita bagi dengan 2. Nah, 0 kan lebih kecil dari 2, maka tidak bisa dibagi ke 2. Oleh karena itu, di sini masih ada angka yang belum dipakai dalam proses pembagian yang pertama. Sehingga 4 ini dia turun ke bawah untuk melakukan operasi pembagian yang berikutnya. Maka 4 bagi 2 seperti yang tadi lagi, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2 yang warna merah ya. Jadi 4 bagi 2, tulis angka 2 merah ini di atas sebagai hasil. Sebagai hasil yang kedua. Maka 2 yang warna merah kita kalikan lagi dengan 2 yang ini. Maka 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, setelah itu kita lakukan pengurangan lagi. 4 kurang 4 sama dengan 0. Maka operasi hitung pembagian ini sudah sampai di 0 pengurangannya. Jadi tidak mempunyai sisa. Dan angka di belakang 4 sudah tidak ada lagi. Maka kesimpulan dari pembagian cara bersusun ini adalah hasilnya adalah 12. Jadi 24 bagi 12 sama dengan 12. Nah,
sekarang kita lihat selanjutnya pembagian dengan sisa. Sekarang kita lihat contohnya, tentukan hasil dari 45 bagi 4. Dengan cara pengurangan berulang, kita lakukan seperti yang tadi, 45 bagi 4 kita kurangi secara berulang sampai hasilnya 0 ya, kalau seperti yang cara pertama tadi. Nah, sekarang kita lihat 45 dilakukan pengurangan yang pertama, yaitu 45 kurang 4 hasilnya 41. Setelah itu 41 kurang 4 hasilnya berapa? Setelah itu kita kurangi, ternyata di sini sampai 11 kali dan hasil akhirnya bukan 0. Nah, inilah yang disebut pembagian dengan sisa. Karena hasil akhirnya setelah kita melakukan perulangan berulang-ulang, sehingga hasil akhirnya bukan 0 tetapi 1. Nah, 1 ini sekarang kita mau kurangi lagi dengan 4, tidak bisa. Maka 1 ini sebagai sisa. Ada 1 kali pengurangan dengan sisa 1. Maka 45 bagi 4 sama dengan 11 kali pengurangan berulang dan mempunyai sisa 1. Maka hasilnya adalah 11 sisa 1. Nah, kalau dengan langkah-langkah bersusun seperti yang tadi, 45 bagi 4, yang pertama kita bagi dulu dari angka yang berada paling depannya dari 4 atau yang bernilai puluhan, atau yang berada di bagian kiri dari angka yang di dalam tanda bagi ini. Sekarang kita lihat yang pertama, 4 bagi 4. Nah, 4 ini adalah 4 yang ini, sedangkan 4 ini adalah 4 yang di luar. Maka 4 bagi 4, 4 ini bagi 4 ini hasilnya adalah 1. Maka 1 ini ditulis di atas yang warna hijau. Setelah itu 1 yang warna hijau kita kalikan lagi dengan 4, sehingga 1 kali 4 sama dengan 4. Setelah itu kita lakukan pengurangan dari 4 kurang 4. 4 kurang 4 ternyata hasilnya adalah 0. Tapi di sini tidak ditulis ya. Nah, 0 itu kita bagi 4. Nah, 0 bagi 4 tidak bisa karena 0 nilainya lebih kecil dari 4. Maka 5 yang belum terpakai ini dia turun untuk membantu 0 tadi untuk melakukan untuk melakukan operasi hitung pembagian. Maka 5 bagi 4 sama dengan 1. Nah, 5 bagi 4 itu adalah 1, tetapi ada sisa 1. Tulis angka 1 yang warna merah ini di atas itu sebagai hasil. Setelah itu 1 kali 4 hasilnya 4. Maka setelah itu dikurangi, 5 kurang 4 adalah 1. Maka 1 ini tidak bisa dibagi dengan 4 karena nilainya lebih kecil. Nah, sedangkan angka yang di dalam tanda bagi ini sudah habis terpakai ya, maka tidak ada lagi angka di belakang sini untuk membantu 1. Oleh karena itu pembagian ini selesai dengan sisa 1, sehingga jadi 45 bagi 4 hasilnya 11, tetapi punya sisa 1 dari hasil operasi pembagian ini. Jadi dia melakukan pembagian dengan sisa ini adalah dia melakukan pengurangan berulang, tapi hasil akhirnya tidak sampai habis atau tidak sampai 0. Dia mempunyai sisa, entah sisanya 1, 2, atau 3, atau bahkan lebih dari 3 sisanya. Misalnya ada contoh yang lain ya, hasilnya tidak selalu sisa 1, tergantung dari angka yang membagi atau yang dibagi. Nah,
sekarang kita lihat pembagian dengan partisi. Pembagian partisi ini adalah sama juga ya. Di sini ada dua contoh, yaitu 10 bagi 2. Nah, sebagai contoh di sini adalah pembagian partisi ini. Contoh yang pertama, misalnya ibu mempunyai 10 jeruk. Dia akan membagikan kepada 2 tetangga. Nah, apakah ibu ini akan membagikan dengan cara seperti yang tadi ya? Apakah ibu mengambil 2 jeruk berturut-turut sampai habis, atau ibu langsung mengambil 5 jeruk sehingga 10 jeruk terbagi menjadi 2 bagian yang sama? Apakah ibu pergi ke tetangga yang sebelah bawa 2, setelah itu ke tetangga yang sebelah lagi bawa 2 lagi, setelah itu masih ada sisa lagi? Nah, ternyata dengan cara partisi ini adalah, dengan kata lain partisi itu adalah membagi langsung. Cara ini dilakukan ketika kita sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah yang di sebelah kanan ini menggunakan pembagian partisi ya. Pembagian partisi ini kita lakukan apabila kita sudah mengetahui hasil bagi dari kedua bilangan. Misalnya tadi 10 jeruk ini dibagikan kepada 2 tetangga, maka ibu langsung memisahkan 5 bagian untuk tetangga yang di sebelah kanan dan 5 bagian lagi untuk tetangga yang di sebelah kiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembagian partisi. Atau dengan kata lain, pembagian partisi itu adalah pembagian yang dilakukan apabila kita sudah mengetahui hasilnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui operasi hitung perkalian, operasi hitung pembagian, operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, maka selanjutnya kita bisa melakukan operasi hitung campuran. Nah, untuk operasi hitung campuran sendiri, operasi hitung campuran itu sebenarnya adalah operasi hitung yang di dalamnya nanti memiliki operasi hitung perkalian, memiliki operasi hitung pembagian, memiliki operasi hitung penjumlahan, dan memiliki operasi hitung pengurangan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, ada urutan pengerjaannya, sehingga hasilnya nanti akan bernilai benar. Jadi tidak langsung mengerjakan dari kiri atau dari depan, tetapi urutan pengerjaannya kita lihat dari tanda yang
bernilai atau yang paling kuat. Nah, urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran sebagai berikut. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari paling kiri. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalnya 10 tambah 15 kali 3 kurang 16 bagi 2. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung perkalian, ada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Jadi keempat-empatnya ada di dalam soal ini ya, operasi hitungnya. Nah, kita ingat aturan yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung. Nah, di sini kan ada tanda kurung 15 kali 3. Maka kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung tersebut. Sehingga kita bisa tulis 10 tetap turun karena belum dilakukan operasi hitungnya ya. 10 tetap turun. Nah, 45 ini adalah hasil dari 15 kali 3 karena dia di dalam kurung. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kurang 16 bagi 2. 16 bagi 2 ini kan masih tetap karena dia belum dikerjakan. Yang dikerjakan hanya 15 kali 3. Nah, selanjutnya bentuknya seperti ini. Sekarang hanya tersisa operasi hitung penjumlahan, pengurangan dan pembagian. Sekarang kita lihat di sini tidak ada tanda kurung. Tetapi kita lihat di sini ada operasi hitung pembagian. Nah, aturannya tadi dahulukan operasi hitung perkalian atau pembagian daripada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Di sini tidak ada perkalian, tidak ada tanda kurung, maka yang kita dahulukan adalah operasi hitung pembagian. Maka kita lakukan pembagian 16 bagi 2, hasilnya adalah 8. Nah, sedangkan 10 dan 45 tetap turun seperti biasa, belum dilakukan operasi hitungnya. Nah, sekarang sisa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Maka di sini kita lihat lagi, tidak ada tanda kurung, tidak ada perkalian dan pembagian. Maka jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja ya, maka kerjakan urut dari paling kiri. Nah, kita urutkan dari yang paling kiri. Maksudnya dari kiri dari pandangan kita. Yang berada paling kiri kan adalah 10 ditambah 45. Atau operasi hitung penjumlahan yang berada paling kiri dari operasi pengurangan ini. Maka 10 ditambah 45 kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu hasilnya adalah 55. Nah, 8 ini turun, maka yang terakhir adalah 55 kurang 8. Hasilnya adalah 47. Nah, untuk video pembelajaran hari ini Pak Guru rasa cukup sampai di sini dulu, sampai di operasi hitung campuran. Pada video selanjutnya nanti Pak Guru akan menjelaskan bagian B, yaitu pembulatan dan penaksiran bilangan. Dan untuk tugas atau PR-nya nanti Pak Guru akan kirimkan setelah video ini dikirimkan ke anak-anak. Jadi nanti video ini anak-anak nonton dan pahami isinya sambil melihat di buku paket masing-masing di rumah contoh-contoh soalnya. Setelah itu baru
Pak Guru akan mengirimkan PR-nya. Jadi untuk hari ini video pembelajarannya cukup sampai di sini. Pak Guru minta maaf apabila dalam video tersebut ada kata-kata yang kurang pas, yang tidak sengaja diucapkan, atau mungkin ada sesuatu yang salah dalam mengajarkan materi ini. Jadi Pak Guru meminta maaf, dan untuk video selanjutnya kita tunggu jam pelajaran yang berikutnya. Jadi cukup demikian dan terima kasih.